Tetapi hubungan antara manusia dengan asalnya, dengan bumi itu tidak pernah terputus. Di mana antara kamu dan imam itu terhalang oleh sungai. Saksikan terus Suara Quran TV bersama Sedangkan Kiai hadis Haji yang Syarif mengharuskan Ahmad Al-Fatihah. RASQMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa pada para pemirsa SQTV dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam limpahan keberkahan. Amin. Masih bersama guru kami, guru kita semua, Nabi Kiai Haji Syarif Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mohon perkenannya Kiai sedikit waktu untuk ada beberapa hal yang menurut kami ini menjadi permasalahan di masyarakat, terutama seputar masalah pernikahan. Gimana Ustaz? Jadi yang pertama terkait pernikahan ini, satu contoh saja begini. Ketika akad nikah, itu kan sekarang kebanyakan orang berfokus pada teks yang harus dibaca. Akad nikah itu harus satu tarikan napas, kemudian harus langsung dijawab saat itu juga. Itu kalau kami boleh tahu, apakah ada dasar hukumnya seperti itu ya? Ya, pertama saya ingin mengatakan bahwa apa yang difatwakan para ulama sudah bertentu ada dasar hukumnya. Namun demikian kita juga boleh melihat atau menganalisa apakah yang dilakukan oleh masyarakat selama ini sudah sesuai dan dicontohkan oleh Rasulullah, warga dan sahabatnya. Ada banyak hal sebenarnya tentang pernikahan yang dilakukan di negeri kita ya. Pertama tadi diantaranya, ketika orang akan menikah itu biasanya diberitahu oleh penghulu, nanti begitu kamu ditepak, kalau orang Sunda ya, ditepuk jempolmu, kamu langsung nembak, gitu kan? Nembak dan satu nafas. Si pengantin harus mengucapkan itu. Biasanya kan penghulu bilang dibayar kontan. Langsung saya terima nikahnya. Langsung saya terima nikahnya. Setahu saya itu tidak ada dasar hukumnya. Tidak ada dasar-dasar dari Al-Quran dan hadisnya. Dan itu bikin orang itu sulit. Yang seharusnya hari pernikahan itu hari bahagia, hari senang, ini pengantin tuh mau kawin tuh dibikin panik dulu. Udah deg-degan banget tuh. Karena ada yang diulang-ulang. Karena tidak nyantok, sah, belum, sah, tidak. Akhirnya tidak sah-sah. Demikian juga dengan walinya sebetulnya. Si walinya juga seharusnya tidak harus penghulu. Ini yang aneh. Sudah berwakil kepada penghulu, tapi si orang tuanya walinya ada di situ. Seharusnya kalau wali kan, kalau wakil itu pergi yang diwakilinya, bukan di situ. Seperti wakil rakyat ke gedung DPR, masa rakyat yang berangkat semua kan tidak. Namanya wakil, naib itu mesti adanya, yang diwakili itu adalah orang yang tidak ada di tempat. Ini lucu. Kenapa orang tuanya kok sampai diwakili oleh penghulu misalnya kan, berwakil kepada saya, kata penghulu. Orang tuanya bilang, saya tidak lancar ngomong. Loh, siapa nyuruh lancar ngomong? Lancar transaksi tidak harus orator. Jadi tidak ada juru transaksi soal kawin. Setahu saya itu, perkawinan itu sangat gampang. Saya akan bacakan sebuah hadis saja. Ini dalam Sahih Bukhari ya, kebetulan saya barusan ingat ini. Dalam Sahih Bukhari, ini bagi yang mau baca di Bukhari nanti pada juz ketiga, halaman 232, atau bagi yang melihat syarahnya Fathul Bari nanti ini pada juz ke-8. Ini ketemunya nanti pada halaman 888. Silahkan dibaca. Ringkasnya begini saja. Rasul sedang duduk-duduk dengan para sahabatnya, tiba-tiba datang seorang wanita dan dia mengatakan, "Ya Rasulullah, aku datang ke sini untuk menyerahkan diriku padamu." Dalam pengertian pengen diperistri oleh Rasulullah. Terus Rasul melihat si wanita tadi, ada beberapa kalimat yang dia sampaikan, di antaranya kesimpulannya si beliau tidak berminat. Ada juga yang disebutkan teksnya di sini bahwa Rasul mengatakan, saya tidak sedang malifin nisa min hajah, saya tidak perlu wanita sekarang. Nah, ketika Rasul sudah tidak selera,
tidak berniat lah itu. Iya, iya. Tiba-tiba ada sahabatnya yang berdiri, kalau panjenengan tidak berminat Rasul, bagaimana buat saya? Kata Rasul, kamu punya apa? Untuk mas kawinnya. Ya. Gitu. Apa kamu punya barang, apa uang? Tidak, katanya. Coba cari di rumah, barangkali ada kamu punya ya khatam min hadidin, apa punya Ya, cincin besi atau besi, apa. ya. Tidak punya juga Rasul, balik lagi dia. Nah kemudian si orang tadi mengatakan, saya cuma punya kain ini. Ya. Tapi lah kalau kamu itu bagi dua, kainnya bagaimana? Sepotong-sepotong kan tidak benar itu. Ya. Ya kan? Kalau diambil serahkan semua ke perempuan ini, kamu pakai apa? Telanjang kamu. Kalau kamu pakai sendiri juga kan dia mas kawin jadi nggak ada. Nah si orang ini kemudian merasa ya putus asa lah. Ketika dia berpaling ke belakang, kata Nabi, coba panggil orang itu. Sini lagi, panggil lagi. Kamu punya hafalan Quran enggak? Punya. Hafal, luar kepala, hafal. Baik. Kalau begitu, malaktuka habima ma'aka minal Quran. Sekarang si perempuan ini, nanti angkah tukaha, juga zawaj tukaha, atau malak tukaha. Perempuan ini aku kawinkan dengan kamu dengan hafalan Quran yang kamu miliki. Jadi ajarkanlah surat tadi kepada wanita ini, dan dia sudah jadi istri, mau bawa pulang. Ada beberapa pelajaran yang kita ambil di sini. Pertama, bahwa perkawinan itu si pengantin putri idealnya ada di tempat. Sekarang di Indonesia muncul tradisi kelompok tertentu kalau kawin si mempelai putrinya itu disimpan di kamar. Saya tidak mau, kalau saya ceramah saya tidak mau. Ya, mohon maaf saya potong ya. Ya. Kan begini, ada satu pendapat, karena kan ada larangan khalwah bil ajnabiyah. Ya. Jadi, artinya tidak dibenarkan seorang laki-laki berdampingan dengan seorang wanita yang bukan mahram. Itu kan kalau berduaan. Yang disebut khalwat itu berduaan di tempat yang sunyi, tidak terlihat orang. Di situ kan ada ibunya, ada bapaknya, saudaranya. Bahkan kalau perempuan itu ditaruh di kamar ngumpet, lah itu yang hadir kan khalwat semua. Laki perempuan, tidak toh. Iya, iya. Yang hadir di situ ada saudaranya laki perempuan campur semua di situ. Itu khalwat. Kenapa mereka tidak suruh bubar juga semua? Oh, iya, iya, iya. Jadi Rasul ini teladan terbaik. Si perempuan itu ada di situ. Maka saya kalau diminta ceramah tempat perkawinan, kemudian perempuannya tidak ada, saya tidak mau. Datangkan dulu perempuannya, aku tahu dia perempuannya, apalagi nasihat. Sudah kawin datang di situ, lah khalwat juga kan dengan orang lain. Ya. Yang lain kan bukan mahramnya. Ya. Kemudian mohon maaf saya potong lagi ya, terkait masalah wali tadi. Sebetulnya ada juga orang tua yang beralasan begini. Ketika menikahkan itu dia memilih orang yang lebih soleh. Ini bagaimana ya? Sehingga walaupun si ayahnya perempuan tadi ada, dia memilih diwakilkan oleh orang wakil yang dianggapnya lebih soleh, lebih istiqomah dalam beragama. Ini bagaimana ya? Syariatlah yang terbaik. Syariat yang terbaik, bukan perasaan. Kecuali Rasulullah. Kalau Rasulullah itu kan an-nabiyyu aula bil mu'minin. Nabi lebih utama daripada orang beriman. Jadi kalau Nabi mengawinkan anak perempuan punya orang lain, misalnya putrinya Ustaz Asep, mau dinikahkan dengan seseorang, maka Nabi, kalau anggap di sini Nabi lebih hebat menikahkan dia daripada orang tuanya sendiri, itu Nabi. Tapi yang lain tidak. Kita bayangkan bahwa ada seseorang yang mengkawinkan anaknya, apakah dia kiai, apakah habaib, ada ulama atau siapapun, itu tidak lebih utama menjadi wali nikah bagi anaknya sendiri. Itu saat-saat terindah orang tua menyerahkan anak kepada laki-laki. Kok diserahkan begitu saja? Wah, itu sejarah yang tidak akan berulang kan? Iya, iya. Bagaimana seorang ayah menyerahkan, aku serahkan anak perempuanku ini kepadamu. Luar biasa. Kok orang lain yang menyerahkan? Coba, di mana rasa kita? Ya. Nah gitu kan. Kalau orang tuanya tidak bisa, kan ada kakaknya, ada adiknya, ada pamannya yang lainnya. Baru yang lainnya. Nah, di sini apa namanya? Ya memang ada saudara-saudara kita yang apa namanya? Yang karena ta'zim dengan ulama, ingin lebih barokah katanya kan. Ya. Di pernikahannya itu dibahasakan, diikrarkan oleh ulama. Bagi saya tidak. Seburuk apapun ayahnya, dia berhak jadi wali, kecuali dia orang yang tidak berhak jadi wali. Ya. Ini akan membuat si anak tidak bangga punya orang tua loh. Oh. Betul lah. Seorang anaknya
aku nggak bahagia punya orang tua ini. Kalau sampai anak punya lebih senang duduk dengan orang lain daripada orang tuanya, itu sudah buruk, sudah rusak agama. Masya Allah. Karena orang tua itu lebih mulia dari siapapun bagi anaknya. Masya Allah. Nah itu ya. Jadi tradisi ini memang sudah mengejara di mana-mana. Maka yang kami lakukan ketika kami menikahkan anak, hadirkan ulama besar sebagai saksi, baik saksi yang memang tertulis atau tidak, sebagai syuhada di situ. Adapun transaksi tetap kami sendiri yang melakukannya. Sebab dia anakku akan kuserahkan pada orang lain. Mohon maaf saya potong lagi ya. Iya. Tadi kayak menyebut menyerahkan anak perempuan si ayah kepada calon suami dengan mahar yang telah sebut. Apakah berarti kita bisa memahami bahwa ketika pernikahan kemudian sudah dibayar mas kawin, itu kita memiliki seorang anak perempuan bagi suami itu, dan kemudian merasa, katakanlah sebagai satu hadis, saya pernah baca itu, kalau masih gadis itu kan berbaktinya kepada kedua orang tua. Namun ketika dia sudah punya ikatan pernikahan, maka beralih kewajibannya itu. Ada hadis kan a'dhamun nasi haqqan 'alal mar'ati zawjuha. Nah, sehingga yang paling memiliki hak terbesar untuk dihormati seorang wanita adalah suaminya. Jadi gini, hadisnya apa tadi hadisnya? A'dhamun nasi haqqan 'alal mar'ati zawjuha. Wa a'dhamun nasi haqqan 'alal rajuli ummuhu. Yang paling berhak seseorang untuk dihormati, diagungkan haknya bagi seorang perempuan adalah suaminya. Ya, lanjutnya. Tapi yang paling besar haknya bagi seorang laki-laki adalah ibunya. Ya, hadis itu seharusnya dikemukakan dalam pengertian begini. Potongan depan hadis itu disampaikan kepada si wanita. Ya, diberitahu bahwa manusia yang paling besar haknya terhadap seorang wanita adalah suaminya. Betul. Supaya si istrinya itu berbakti. Potongannya kedua, hadis itu untuk suami, untuk laki-laki. Manusia paling agung bagi seorang laki-laki adalah ibunya, supaya dia berbakti pada ibunya. Jangan dibalik seolah-olah itu tuntutan. Kalau potongan hadis pertama disampaikan pada suaminya, dia akan tuntut istrinya supaya berbakti pada dia. Oh. Itu lemparkan kepada si wanita. Sebaliknya juga, potongan kedua, hadis itu dilemparkan kepada anak laki-laki atau anak seorang anak ya, supaya berbakti pada ibunya. Kalau itu diberikan pada ibunya, nanti ibunya nuntut, kamu kudu berbakti loh sama aku nih hadisnya. Nggak bisa. Seperti itu. Nah, benar ketika seorang wanita sudah menjadi seorang istri bagi laki-laki, kan ada transaksi pernikahan itu. Bahkan kata Abu Hanifah, boleh menggunakan bi'tuk. Aku jual anakku pada kamu. Itu Abu Hanifah. Di akad nikah itu kayak jual beli. Barang yang sudah dijual ke orang lain, kamu nggak punya apa-apa. Itu Abu Hanifah, kita nggak ekstrim begitulah. Kita yang namanya kawin saja kan. Nah, kita menggunakan kaidah yang ada di Quran gitu. Inni uridu an unkihaka ihdabnatain hataini ala an tajruni thamaniya hijaj. Kawinkan ini dengan ini. Aku kawinkan kamu dengan anakku ini, atau aku kawinkan putriku dengan kamu. Jadi hadis tadi harus dipahami sebagai perintah atau penyadaran kepada wanita yang sudah punya suami bahwa hak terbesar yang harus kamu tunaikan adalah baktimu pada suamimu. Dan seorang laki-laki, hak terbesar yang harus kamu tunaikan adalah hak ibumu yang harus kamu penuhi untuk dia. Seperti itu. Oh iya. Baik, ada lagi Bu Yai. Ada lagi satu persoalan begini. Setelah sudah jalan pernikahan, kemudian katakanlah memiliki keturunan. Ini juga sering ditanyakan kepada kami. Ada hadis yang cukup populer, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Nah, lalu di mana posisi seorang ayah ini? Di mana posisi seorang ayah? Ditambah lagi ada satu hadis yang ketika Rasulullah, ada seorang sahabat bertanya, siapa orang yang paling berhak aku berbakti kepadanya? 3 kali diulang ibu kemudian ayah. Apakah kemudian syariat Islam ini ingin mengunggulkan satu pihak di atas pihak yang lain atau bagaimana? Sedangkan dalam hadis itu kan ridallah fi ridal walidain. Begini, hadis itu pertama dinyatakan sebagai hadis dhaif oleh para ulama ya. Jadi, surga di bawah telapak kaki ibu-ibu itu menurut para ulama yang saya ingat itu hadis dhaif.
meskipun maknanya bisa benar. Ya kan? Benar. Dalam pengertian apa sih? Kalau surga di bawah telapak kaki ibu, artinya apa? Begitu pentingnya anak tunduk pada ibu. Jangan pernah meninggi walaupun sedikit. Bawah telapak kaki kok. Iya, iya. Kalau didengkul masih mending, kita bisa duduk. Iya. Tetapi itu juga bukan cuma ummahat ya di Quran. Waqfid lahuma janahadzul minar rahmah. Jadi rendahkan sayapmu serendah-rendahnya, sayap kehinaan bagi ibu dan bapak sama dua-duanya. Kenapa kok di sini cuma ibu? Saking lebih tingginya derajat ibu dibandingkan anak, maka dalam hadis dikatakan 3 kali ibu baru bapak. Karena apa? Ibu punya kesusahan merawat anak 3 kali lipat daripada ayahnya. Dia mengandungkan, dia melahirkan, dia menyusukan. 3 hal ini hanya ibu yang bisa melakukan. Sedangkan ayah itu bersamaan pada yang berikutnya. Merawat, mendidik itu yang berikutnya 1 kali. Nah, Ya. Apakah hadis ini katakan maknanya benar ya dan kita akui sebagai sebuah hadis itu upaya untuk mengangkat derajat seorang ibu. Iya, ketika Al-Qur'an turun tuh wanita sangat hina. Ya, Ya kan kita tahu. ya. Dan salah satu cara Al-Quran menaikkan derajat wanita, ada satu surat kan? Surat An-Nisa. Bisa. Diturunkan surat An-Nisa. Ya. Nggak ada surat Ar-Rijal. Surat laki-laki nggak ada. Wanita. Nah, karena sedemikian parahnya manusia memperlakukan kaum wanita. Jadi, saya tadi belum menjawab masalah perkawinan tadi kan. Masalah apa tadi yang pertama itu? Tentang yang paling krusial itu tentang wali ya. Tentang wali, kemudian banyak juga orang yang berpendapat begini. Ini ada cerita begini, ada seorang anak yang sejak lama ditinggal oleh ayahnya, tapi ayahnya nggak meninggal dunia. Tapi ketika pernikahan, nah, ibunya ini karena sudah kecewa dengan ayahnya, udah dinikahkan wali hakim saja. Ayahnya masih ada. Gitu. Tidak boleh. Kayak apapun ayahnya walaupun tidak merawat, dia adalah ayahnya karena binti dia, bukan binti hakim. Tetapi masalahnya ini dari sejak kecil ini dia sudah ditinggal oleh ayahnya. Bukan masalah itu, bukan pahala. Kecuali nanti ada kan la nikaha illa bi walin wa syahidin adil kan? Ya. Kemudian fasultanu waliyu manda waliyalah. Penguasa itu menjadi wali bagi orang yang tidak punya wali. Ini walinya ada. Cari dia. Kalau memang sulit tidak ketemu atau bagaimana baru dicarikan sultan. Tapi kalau masih memungkinkan dicari, tidak ketemu ada kerabat yang berhak jadi wali mewakili dia kan? Iya. Masih di lingkungan dia sendiri. Nah itu yang jadi masalah saya itu tadi teks nikah itu. Oh iya iya iya. Wih, itu merepotkan sekali. Kalau kita melihat tadi sabda Nabi dengan hadis ini Sahih Bukhari ya. Iya. Aku kawinkan kamu dengan hafalan Quran kamu dengan perempuan ini. Dengan mas kawin hafalan Quran kamu. Berarti Sudah mudah. pulang. Mudah. Lu kalau sekarang kawin misalnya nanti kalau kamu di gepok Sudah jempolmu tunai, terus kamu langsung. ngomong saya terima nikahnya Dan satu nafas. satu nafas. Saya tidak menemukan dalilnya dari mana. Nggak tahu saya. Dan itu menyusahkan. Bayangkan kalau orangnya ampeg. Orangnya gagap. Nggak jadi-jadi kawinnya. Ya. Maka saya bilang gini. Misalnya gini, ini mas kawin. Iya. Kamu aku kawinkan dengan anakku mas kawinnya ini. Dia bilang, nggih, selesai. Sah. Iya. Loh iya toh. Apalagi sekarang ada yang pengen gengsian kan menggunakan bahasa Arab. Itu tidak lebih baik. Orang Jawa ya bahasa Jawa, Sunda ya Sunda, Indonesia ya Indonesia. Jangan gengsian lah. Belum tentu ngomong Arabnya lancar juga kok kawin pakai bahasa Arab. Ya ada salah satu anekdot guyonan gini. Ketika Bimahrin Batun halan, harusnya kan qabil itu. Dia jawab taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, itu. Kan karena yang penting kan bahasa Arab. Doa bersama itu lebaran itu. Iya. Ada satu hal lagi yang menurut saya ini juga sangat penting. Menurut saya juga sangat penting. Ini dalam kaitannya berumah tangga ya. Dalam kaitannya berumah tangga. Ada katakanlah seseorang di dalam rumah tangga ini merasa seorang suami itu sudah lebih katakanlah lebih
capek dari istrinya. Dan suatu ketika terjadilah silang pendapat. Lantas kemudian karena si suami ini merasa lebih dari istrinya dalam segi prestasi, mengatakan, sekarang bagaimana kita tukar posisi? Saya mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Terbalik, jangan-jangan istrinya pas suami yang lebih itu. Suaminya yang lebih. Terus. Kemudian kamu coba mengerjakan pekerjaan, sok bisa apa tidak? Artinya di sini si suami ini merasa bahwa hak dalam rumah tangga itu lebih dominan, lebih besar. Ini apakah di dalam hukum agama itu seperti itu, Kiai? Atau bagaimana dalam kaidah berumah tangga, dalam mengurus anak dan lain sebagainya? Kan pembagian tugas sudah ada. Sehebat-hebat seorang suami dengan pekerjaannya, tidak sehebat seorang istri dalam hamil dan melahirkannya. Itu aja. Pegang dulu itu. Nah, ayat Al-Quran itu al-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu sering difahami terbalik. Qawwamuna 'ala itu artinya apa? Bertanggung jawab. Bukan pemimpin. Bukan. Nah, itu salahnya di situ. Karena ayat ini pahami dengan laki-laki pemimpin bagi wanita, maka wanita tidak boleh jadi lurah. Saya tidak mengatakan boleh tidak boleh, tapi pakai ayat ini salah. Pakai ayat yang salah. Ini ayat bicara tentang tanggung jawab dan kewajiban, bukan hak dan kehormatan. Laki-laki itu bertanggung jawab atas istri-istrinya. Kan kita salah, laki-laki pemimpin bagi wanita. Kan keren tuh. Bertanggung jawab artinya apa? Urusan apapun yang berkenaan dengan istrimu, kamu yang tanggung jawab. Dan itu sudah kamu transaksikan waktu diserahkan orang tuanya. Nah, kesalahan dari situ kemudian kemana-mana ngembang, rusak agama. Laki-laki seenaknya pada istrinya kan. Kemudian dikit-dikit wanita tidak boleh, dikit-dikit wanita tidak boleh. Lu ayat ini nggak ngomongin soal itu. Ini ngomongin kewajiban, bukan hak. Jangan dipahami laki-laki berhak memimpin wanita, terbalik. Wajib mengelola urusan wanita gitu loh. Oh iya. Kemudian ada lagi permasalahan yang juga kita hadapi di masyarakat ya. Ketika seorang wanita membantu mencari nafkah untuk suami, misalnya gitu ya, membantu mencari nafkah. Ini dalam hukum agama ini dibolehkan atau tidak? Apakah mengurangi kehormatan sebagai seorang suami, atau bagaimana agama mengatur ini semua? Ketika Pemuda Musa habis berantem dan membunuh musuhnya, kemudian dia pergi ketemu dengan dua orang wanita. Dua orang wanita tadi adalah anak Nabi Syuaib kan? Ya. Itu mencarikan minuman untuk kambingnya. Itu isyarat bahwa wanita boleh kerja di luar rumahnya. Itu tugas orang tuanya. Tetapi kemudian orang tuanya dalam keadaan syekhun kabir, orang tua, maka si anak perawannya bisa mencari itu. Begitupun ketika suami tidak punya pekerjaan, wanita boleh cari pekerjaan yang lain. Tapi itu tidak menggeser posisi imam sholatnya. Meskipun seorang wanita, jamaah wanita ada yang hafal 30 juz, sedangkan laki-laki cuma kuliah kulhu, tetap imamnya kuliah kulhu yang laki-laki. Seperti itu rumah tangga. Meskipun istrinya punya penghasilan 1 miliar 1 bulan, suaminya cuma 10.000, tetap imamnya suaminya. Tidak merubah itu. Karena hak mengelola tanggung jawab dia. Tetapi kemudian posisi di masyarakat kan terkadang berbeda ya. Ya namanya masyarakat ya. Kita tidak akan terpengaruh oleh kondisi masyarakat, oleh omongan pikiran orang, karena kita punya landasan Al-Quran dan Sunnah, sudah selesai. Sekali dilanggar hak itu, maka hak-hak berikutnya akan banyak dilanggar pula. Nah, kita akan rusak agama. Kalau sudah rusak agama, ya rusak negara, rusak dunia. Kemudian ada lagi begini ya. Ini sepertinya obrolan katakanlah guyonan, tapi saya menyikapinya serius. Ada pendapat yang wajib memiliki wali itu kan wanita. Ya. Dan suami itu kan tidak ada kewajiban memiliki wali ketika menikah. Berarti boleh dong ketika seorang suami pergi satu tempat, kemudian menikah dengan wanita yang dikehendaki tanpa si izin istri pertama. Boleh. Boleh. Tetapi harus dipertimbangkan. Jangan sampai pernikahan yang itu merusakkan rumah tangga yang ada.
Oh. Soal hak iya boleh. Nah, ini yang belum saya dengar penjelasan ini. Boleh, tidak ada halangan, boleh. Ya, kalau bicara boleh ya. Boleh. Tetapi pertimbangannya, Iya. oh, Karena kan litaskunu ilaiha. oh iya. Apakah litaskunu juga diperoleh di situ apa tidak? Kan ada guyonan sekarang. Katanya sunnah menikahi rondo. Ngawini rondo, njuk sing omah dadi rondo. Iya. Itu kan bahasanya Mas Aku. Tapi kemudian apakah agama atau pakai setuju ketika dikatakan poligami sunnah Rasul? Tidak. Tidak. Tapi kan ayatnya jelas ya, fankihu ma tawbalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Iya. Bukan sunnah Rasul. Dilakukan Rasul. Perbedaannya gitu. Ya beda. Beda. Itu yang kemudian berkembang di masyarakat, menikah poligami itu sunnah Rasul. Harus difahami Rasul itu menikahi wanita lebih dari situ, itu motivasinya apa gitu kan. Motivasinya apa. Kemudian juga harus difahami apakah perlengkapan yang kita miliki sama juga yang dimiliki Rasulullah seperti itu. Nah, sunnah Rasul itu banyak. Tahajud sunnah Rasul. Nanti kalau dikatakan bahwa poligami sunnah Rasul itu, Rasul kan lebih dari 4 juga boleh. Ya. Apakah juga berlaku bagi yang lain boleh lebih dari 4? Itu tidak. Ya. Gitu. Ya. Harus dibedakan antara pengertian sunnah Rasul yang diikuti umatnya dan sunnah Rasul yang untuk beliau, spesial untuk beliau. Tapi bahasa-bahasa sunnah Rasul itu apa namanya harus dilempangin. Kalau ada orang ngomong sunnah Rasul bukan cuma poligami loh. Kawin pertama sama rondo itu sunnah Rasul. Oh ya, Khadijah itu. Sama Khadijah, udah janda 3 kali lagi. Ayo ngomong Kak. Dibikin sunnah Rasul, dibikin sunnah Rasul. Iya. Ya kita tidak a priori lah ya dengan bahasa Iya, aja, tapi jangan main-main dengan sunnah Rasul. Dengan bahasa agama gitu. Jadi pada intinya kalau boleh saya simpulkan yang pertama, ketika pernikahan itu harus berlangsung secara mudah. Itu bagi betul ya? Betul. Dan akad itu tidak harus satu nafas gitu. Dan bahkan harusnya ada kesadaran bagi si calon suami ini bahwa dia akan memikul beban yang berat. Ketika akad nikah itu suami kan sedang mengucapkan sebuah kalimat yang sakral, jiwanya harus ikut gitu. Dia melihat seorang wanita atau melihat calon mertuanya, dia mengucapkan kata-kata yang dari hatinya, lubuk hati paling dalam. Sehingga ketika saudara mana qalbi wa khafil qalbi. Apa yang keluar dari hati jatuhnya di hati. Betul. Ya. Jadi dia mengucapkan, saya terima nikahnya Pak, anak Bapak dengan saya. Bu, yang indah, yang enak. Tapi ini kan jiwanya disibukkan dengan hafalan. Bahkan dengan teks nih. Nah iya, disibukkan dengan baca itu. Ini bukan transaksi. Ya. Ini permainan sandiwara. Iya. Biarkan dia dengan bahasanya sendiri. Yang kan dia tidak semua orang kan main puisi. Atau tidak semua orang tukang kantor. Ini kan bahasa kantor. Terima saya nikah. Itu kan bahasanya orang KUA. Iya. Dia nggak pernah ngomong kayak gitu tiap hari, nggak pernah. Iya. Jika jual beli ke warung kan. Oh ya terima kasih. Selesai. Itu kalau kita mau ekstrim transaksi di warung nggak ada yang sah kita. Kalau mau menggunakan kaidah yang ada di fikih-fikih, saya serahkan, saya terima barangnya dan saya serahkan uangnya. Iya. Kelamaan. Jelas bandrolnya ada 500.000, tag duitnya udah kurang. Bahkan sekarang sudah pakai ATM. Kalau kita maksa harus seperti itu repot. Iya. Nah itu kan. Kasihan ke orang yang orang yang terdekat itu. Banyak yang gagal. Iya. Banyak gagal sampai malu dimasukkan di YouTube itu. Masya Allah. Yang seharusnya dia berbahagia, kemudian si orang tua kelihatan berwibawa di calon menantunya, anaknya dengan gembira diterima. Dia Pak kawula tampi putri panjenengan, mugi kawula saged ngerawat ngrumat dugi pejah kawula tiang kali tambahin pangestu. Indah kali itu. Aku mau bikin besok sendiri yang kayak gitu. Alangkah indahnya. Ini kan tadi hanya apa? Hanya seperti orang yang beli tiket aja kan. Kering. Itu saat terindah. Jangan sampai kering. Nah, gitu loh. Ya, tapi kalau masih juga mau seperti itu enggak apa-apa, risikonya tadi. Malah sekarang tambahin lagi ada sunat baru.
Kalau sah-sah tepuk tangan, main bola apa? Iya, iya, iya. Nggak usah agama ini. Iya. Gitu. Nah, baik. Saya kira itu. Baik, terima kasih, Bay. Alhamdulillah para pemirsa SQTV sangat gamblang sekali yang dijelaskan oleh guru kita Abi Kiai Syarif Rahmat. Pada intinya seyogianya pernikahan itu dilangsungkan dengan keindahan dan penuh kesadaran akan ikatan hubungan suami istri yang begitu sakral. Yang kedua, bahwa hendaklah kewajiban bagi suami dan istri itu tidak untuk dibandingkan, tapi memang kedua pasangan itu ingin memberikan yang terbaik bagi pasangannya. Kemudian ada juga yang disampaikan tadi bahwa dalam konteks hubungan pernikahan itu sejatinya ditujukan agar menjadikan sumber ketenangan dan kebahagiaan hidup baik di dunia sampai di akhirat. Jadi 3 kata yang ada dalam pernikahan itu. Iya, iya. Mudah, indah, tidak rendah. Itu aja kuncinya. Baik. Mudah, indah, dan tidak rendah. Baik. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh guru kita Abi Kiai Syarif Rahmat menambah wawasan kita semua dan bermanfaat bagi masyarakat secara umum. Amin ya robbal alamin. Demikian, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.